Peningkatan proses pelayanan kelaikan lautan kapal berbasis web pada kantor Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. Berikut video kompilasi proyek perubahan pada Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan 6 Kementerian Perhubungan tahun 2020 oleh Kapten Ferry Akbar MM. Selamat datang di kantor Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. Salah satu bentuk pelayanannya ada pada bidang kelaikan lautan kapal dalam penerbitan sertifikat keselamatan kapal. Berikut potret kondisi saat ini dalam penerbitan sertifikat keselamatan kapal. Pertama-tama, pengguna jasa mengajukan permohonan melalui loket bagian tata usaha dengan melengkapi persyaratan yang berlaku. Kemudian, petugas bagian tata usaha mendisposisi surat permohonan ke bidang kelaikan lautan kapal. Setelah itu, Kepala Bidang Kelaikan Lautan Kapal meneruskan disposisi kepada Kepala Seksi Sertifikasi Kapal dan Kepala Seksi Status Hukum Kapal. Kepala Seksi Sertifikasi Kapal kemudian menunjuk Marine Inspector atau Marine Radio untuk melakukan pemeriksaan kapal. Kemudian, Marine Inspector atau Marine Radio naik ke kapal untuk memeriksa langsung kondisi kapal serta mengisi laporan pemeriksaan. Setelah selesai pemeriksaan kapal, pengguna jasa wajib melakukan pembayaran PNBP yang dikeluarkan oleh verifikator. Setelah pembayaran lunas, Marine Inspector atau Marine Radio mengecek kembali laporan pemeriksaan kapal sebelum diterbitkannya sertifikat. Lalu, dilakukanlah pengetikan sertifikat keselamatan kapal oleh petugas. Kemudian, penandatanganan sertifikat keselamatan kapal oleh Kepala Bidang Kelaikan Lautan Kapal. Lalu, penomoran sertifikat keselamatan kapal oleh petugas bagian tata usaha. Setelah semuanya selesai, petugas akan memberikan sertifikat keselamatan kapal kepada pengguna jasa. Halo kawan laut, selamat datang di kantor Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa pelayaran, kantor Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam memberikan pelayanan dengan sistem permohonan berbasis web untuk mempermudah dan mempercepat pembuatan dokumen perkapalan. Salah satu jenis pelayanan kantor KSOP Khusus Batam melalui bidang kelaikan lautan kapal adalah penerbitan sertifikat kapal baru. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, silakan masuk pada laman www.ksopkhususbatam.id. Selanjutnya, klik login. Pastikan bahwa perusahaan pelayaran Anda sudah terdaftar di kantor KSOP Khusus Batam dan memiliki akun perusahaan. Setelah itu, masukkan email dan password. Lalu, klik login. Arahkan kursor ke panel sebelah kiri, lalu klik kapal. Selanjutnya, klik add untuk menambahkan data kapal. Setelah terisi semua, arahkan kursor ke bawah, lalu klik submit. Kita ambil contoh permohonan sertifikat kapal baru. Pilih menu permohonan ke KSOP, pilih sertifikasi kapal baru, lalu buat permohonan. Klik next. Cari nama kapal yang sudah ditambahkan sebelumnya, lalu klik next. Setelah itu, isi bagian kolom data perusahaan, kemudian upload dokumen surat permohonan dan surat pernyataan kebenaran dokumen yang bermeterai dalam format PDF. Klik next. Selanjutnya, pilih jenis sertifikat yang dibutuhkan, klik save, dan OK. Setelah Anda yakin bahwa data yang diinput sudah benar dan sesuai, silakan klik submit. Secara otomatis, permohonan akan diterima oleh verifikator pertama dan diperiksa. Jika masih ada dokumen yang tidak lengkap, maka verifikator akan menolak permohonan tersebut.
Namun, jika dokumen lengkap, maka akan dilanjutkan ke Kepala Bidang Kelautan Kapal untuk penunjukan Marine Inspector agar dilakukan pemeriksaan kapal dengan surat perintah sebagai berikut. Mari kita cek sekilas cara Marine Inspector pada kantor KSOP khusus Batam mengisi laporan pemeriksaan kapal melalui pelaporan berbasis web. Laporan pemeriksaan kapal oleh Marine Inspector kantor KSOP khusus Batam ialah melalui laman www.klkksoppkhususbatam.id. Marine Inspector akan login dengan akunnya masing-masing. Setelah itu, menambahkan data kapal yang akan diperiksa. Data-data kapal harus diisi sesuai dengan si partikular. Kemudian, pilih jenis kapal, dan Marine Inspector akan mulai mengisi laporan pemeriksaan. Pengisian laporan yang dilaksanakan oleh Marine Inspector harus sesuai dengan pemeriksaannya di atas kapal. Setelah laporan Marine Inspector diselesaikan, pengguna jasa wajib membayar PNBP yang diterbitkan oleh verifikator pertama. Setelah pembayaran selesai, laporan tersebut akan dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Kelautan Kapal. Untuk selanjutnya dilakukan penerbitan sertifikat kapal oleh petugas pengetikan sertifikat. Dan yang terakhir, sertifikat kapal yang asli akan diambil oleh pengguna jasa ke kantor Kesyah-Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. Terima kasih sudah menyimak tutorial pelayanan berbasis web Kantor Kesyah-Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. Saya Osman Hasim, Ketua DPC Nusa Batam. Saya Sugiarto, Direktur dari PT Deep Samudra Abadi. Saya Robin Pramana, selaku Ketua Batam Senior Offshore Association. Saya Erdi Stephen, Ketua DPC ISA Batam. Kami selaku agen saat ini sangat merasakan dengan adanya sistem dari kantor KSOP khusus Batam yang pada khususnya bidang perpanjangan sertifikat di Balai Lautan Kapal dengan sistem terbaru online yang kami rasakan dalam 10 tahun ini sangat bermanfaat dan sangat membantu kami selaku agen, di mana semua sistem sudah secara online dan meminimais untuk zero mistake dari human error. Sangat mengapresiasi kepada KSOP Batam dan khususnya kepada bidang kelautan dikarenakan dengan kecepatan di dalam sistem online dan web untuk pengurusan dokumen dan sertifikat khususnya keagenan kapal. Khususnya kalau bidang kelautan karena menggunakan sistem berbasis web dan sangat membantu untuk seluruh galangan di Batam karena sangat mempercepat jasa pelayanan. Dan selama ini kita ketahui kadang pengajuan dokumen untuk menunggu rekomendasi pun sangat lama dan juga kadang-kadang tercecer, tapi dengan dokumen ini sangat membantu untuk semua galangan. Sangat mendukung dengan rencana program peningkatan pelayanan berbasis web yang direncanakan oleh KSOP khusus Batam. Dalam hal ini atas nama INSA dan seluruh pengguna jasa mengharapkan pelayanan ini akan menjadikan pelayanan menjadi lebih baik dan efisien. Atas nama seluruh pengguna jasa dan anggota INSA Batam, kami mengucapkan terima kasih.
Salam sehat. Kami dari PKN 2 kelas A Angkatan 6 yang sedang melaksanakan visitasi kepemimpinan nasional di negara Singapura dengan moda transportasi udara, laut, darat, dan kereta api. Flight SQ-25 Heavy, clear for departure. We have started our final descent to Singapore's Changi Airport. Current weather is 28 degrees Celsius with clear sky. Pertama-tama, kita akan membahas tentang matra udara. Changi Airport merupakan bandar udara yang terletak di daerah Changi di bagian ujung timur Pulau Singapura dan merupakan salah satu fasilitas penerbangan terbaik di Asia dan dunia. Bandara ini dikelola oleh CAG atau Changi Airport Group. Bandara ini pun melayani lebih dari 52 juta penumpang dan 1,81 juta ton kargo. Bandar Udara Changi Singapura memiliki jaringan seluas 80 maskapai penerbangan yang menghubungkan Singapura ke 380 kota di 68 negara dan 7.400 penerbangan setiap minggu. Bandar Udara Changi memiliki 4 terminal penumpang dengan maskapai penerbangan nasionalnya adalah Singapore Airlines yang merupakan maskapai yang paling banyak mendapatkan penghargaan di dunia. Bandar Udara Changi Singapura kembali dinobatkan oleh wisatawan udara sebagai bandara terbaik dunia selama 7 tahun berturut-turut dalam World Airport Awards 2019. Hal ini merupakan ke-10 kalinya dalam 20 tahun sejarah World Airport Awards di mana Bandara Changi dinobatkan sebagai bandara terbaik dunia. Yang kedua, kita akan membahas tentang matra laut, yaitu Pelabuhan Pasir Panjang Singapura. Pelabuhan di Singapura tidak hanya terletak di satu tempat, melainkan merujuk pada terminal dan fasilitas kolektif yang tersebar di pesisir Singapura dan menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Port of Singapore menangani perdagangan dan pengiriman jalur laut Singapura yang dikelola oleh 2 operator, yaitu yang pertama adalah Jurong Port dan yang kedua adalah PSA atau The Port of Singapore Authority International. Pelabuhan Singapura adalah pusat pengangkutan kontainer tersibuk di dunia. Salah satunya adalah Pelabuhan Pasir Panjang yang telah mengalami perluasan dan telah meningkatkan kapasitas menjadi 50 juta TEUs. Berikut perencanaan pembangunan Pelabuhan Singapura ke depan.
Selamat pagi, halo semuanya. Semoga kita semua sehat ya. Pada perjalanan kali ini, kita akan menikmati perjalanan dengan moda transportasi darat dan kereta api yang ada di Singapura. Singapura merupakan salah satu negara yang memiliki sistem transportasi terbaik di dunia, terutama dalam sisi integrasi modanya. Ayo kita ikuti perjalanan ini dari kita mendarat di Bandara Changi dan kemudian kita lanjutkan naik transportasi publik MRT dan bus. Untuk menaiki moda transportasi yang ada di Singapura, kita dapat membeli kartu trip setelah tiba di Bandara Changi. Bisa menggunakan single trip untuk sekali jalan atau dengan menggunakan EasyLink yang bisa terkoneksi dengan moda lainnya. Untuk pembelian tiket, pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan uang cash, uang elektronik, dan kartu kredit ataupun debit. Sangat mudah bukan? Untuk turis, bisa juga menggunakan Singapore Tourist Pass yang berisi saldo untuk perjalanan beberapa hari. Lebih praktis dan ekonomis loh. Oke, sekarang saatnya kita naik MRT ke Boon Lay. MRT Singapura merupakan salah satu moda MRT terbaik dan terpanjang di dunia, serta menjadi tulang punggung transportasi umum di Singapura. Karena itu, sangat mudah untuk berpergian ke tempat tujuan manapun di Singapura menggunakan MRT. Sekarang kita sudah sampai di stasiun MRT Boon Lay. Stasiun MRT Boon Lay adalah salah satu stasiun yang terintegrasi dengan bus interchange. Boon Lay Bus Interchange adalah stasiun bus yang terletak di kota perumahan Jurong West yang menghubungkan dengan stasiun MRT Boon Lay di jalur timur barat. Interchange ini adalah simpul transportasi untuk penumpang akses keluar masuk kota, memungkinkan transfer yang nyaman antara jaringan kereta api dan banyak layanan bus. Boon Lay Bus Interchange memiliki tempat pejalan kaki dan tempat parkir sepeda, sehingga memudahkan akses penumpang untuk menjangkau tempat ini. Oke, sekarang saatnya kita menaiki moda transportasi bus yang ada di Singapura. Untuk naik bus, kita cukup menggunakan kartu yang kita gunakan untuk naik MRT tadi loh. Cukup dengan menempelkan kartu di dalam bus saat kita akan naik maupun turun. Setelah kita berkeliling kota dengan bus, saatnya kita kembali ke Boon Lay Bus Interchange. Interchange ini adalah interchange bus ber-AC yang keempat di Singapura dan terintegrasi dengan pusat perbelanjaan Jurong Point dan kondominium The Centris. Di sini kita bisa berbelanja terlebih dahulu loh sebelum naik moda transportasi yang ada di Singapura. Moda transportasi darat dan kereta api di Singapura sangatlah mantap. Oke,
Sekian dulu ya perjalanan kita menaiki moda transportasi darat dan kereta api di Singapura. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk transportasi di Indonesia yang lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Kami, tim proyek perubahan, siap mendukung peningkatan pelayanan berbasis web pada KSOP khusus Batam. Yes, yes, yes.